Sebuah portal penyedia informasi terkait dua masjid suci menyebut bahwa Kementerian Kesehatan Arab Saudi akan membatasi kuota haji 2021 hanya 60.000 jemaah saja. Kuota tersebut diperuntukkan kepada penduduk lokal dan internasional. Dikutip dari akun Twitter Haramain Info, sejumlah persyaratan harus dipenuhi jemaah calon haji di tengah pandemi ini. Di antaranya jemaah haji harus dalam kondisi sehat dan tidak boleh memiliki riwayat dirawat di rumah sakit dalam 6 bulan terakhir. Setiap jemaah haji harus menunjukkan bukti bahwa dirinya telah mendapatkan 2 dosis vaksin COVID-19 dengan kartu vaksinasi yang disediakan oleh otoritas, rumah sakit, atau kementerian. Vaksin yang diterima juga harus termasuk dalam daftar vaksin yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Dosis pertama vaksin wajib telah diterima pada bulan Syawal 1442 Hijriah dan dosis kedua 14 hari sebelum tiba di Arab Saudi. Menanggapi informasi ini, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi, Agus Maftuh Abi Gabriel mengatakan, KBRI mendapat jawaban bahwa dokumen tersebut adalah ghairu mu'tamadah, yakni bukan dokumen resmi yang sah dan dapat dijadikan pegangan. Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi membuka kembali penerbangan internasional termasuk rute Jakarta-Jeddah mulai 17 Mei lalu. Pembukaan penerbangan internasional ini melalui 43 bandara internasional di 30 negara. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Pemirsa, beredar informasi Arab Saudi membuka peluang jemaah calon haji musim ini dari luar negara Arab Saudi. Namun hingga saat ini pemerintah Indonesia belum menerima pemberitahuan resmi dari Kerajaan Arab Saudi sebagai rujukan pemerintah dalam melakukan persiapan. Untuk membahas hal itu bersama kita melalui video conference PLT Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Bapak Hoirizi Hadasir, dan nanti kita juga mengundang anggota DPR ya, atau mungkin ketua komisi dari Komisi 8 DPR RI. Pak Hoirizi, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rudi. Terima kasih Pak Hoirizi. Pemirsa Berita Satu TV, selamat siang ya. Bersilaturahmi. Nah, Pak Hoirizi, ini menarik sebetulnya kalau kita bicara soal haji terkait pandemi khususnya. Kita tahu tahun kemarin itu kita gagal memberangkatkan, atau boleh dibilang mungkin bukan gagal ya, tapi banyak calon jemaah haji yang terpaksa tidak bisa berangkat karena pandemi. Nah, tahun ini kalau kita melihat berita yang tadi sempat disampaikan, ada informasi bahwa Arab Saudi akan membuka secara terbatas. Itu bagaimana sebetulnya Pak Hoirizi? Baik, terima kasih Mas Rudi. Kalau sudah ada Pak Yandri, Ketua Komisi juga, selamat siang. Pertama begini, tadi apa yang disampaikan oleh Duta Besar itu benar adanya. Tentu pertama kita patut syukuri kalau informasi ini menjadi kenyataan. Karena ini merupakan harapan semua kaum muslimin, tidak terkecuali orang Indonesia atau kaum muslimin Indonesia. Tetapi perlu kita pahami, sebagaimana kata Pak Duta Besar tadi, ini belum bisa kita jadikan rujukan. Karena ini merupakan informasi publik, bukan informasi resmi yang ditujukan kepada pemerintah. Perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa sampai detik ini, pemerintah Republik Indonesia belum, sekali lagi saya sampaikan, belum mendapat satu statement resmi pun dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi bagaimana posisi haji tahun 2021 ini. Apakah mereka melibatkan negara muslim di luar Arab Saudi seperti Indonesia atau seperti tahun dulu? Yang jelas kita semua berharap mudah-mudahan pemerintah Arab Saudi membuka pintu bagi jemaah kita untuk dapat juga melaksanakan haji tahun 2021 ini. Ya, ini saya yakin banyak sekali para calon jemaah haji itu yang rindu ingin segera bisa berkunjung ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji Pak Hoirizi. Tapi di satu sisi memang yang menjadi pertanyaan, kalau seandainya
diperbolehkan atau tidak diperbolehkan ada jemaah haji dari luar Arab Saudi untuk datang, itu mestinya ada rentang waktunya kan Pak Hoirizi ya? Artinya negara-negara terkait itu kan harus melakukan persiapan. Betul. Ya. Nah, itulah yang hari ini kita tunggu, Mas Rudi. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah bersama DPR sudah sejak bulan Januari memitigasi informasi ini. Tetapi ya kembali lagi berulang, yang punya negara kan Arab Saudi. Kita ini kan tamu. Saya ambil ini sedikit ilustrasi lah ya. Kalau saya diundang oleh Mas Rudi untuk datang ke Berita Satu, kemudian sampai di gedung Berita Satu, Mas Rudi tidak buka pintu. Kira-kira saya bisa masuk nggak? Walaupun sudah diundang umpamanya, kan tentu tidak bisa masuk. Andaikan saya masuk, tentu akan berhadapan dengan persoalan hukum karena saya memaksa. Nah, inilah haji. Nah, maka itu saya berharap kepada kita semua, wabil khusus untuk calon jemaah, kita harus bersabar menunggu apa keputusan pemerintah Arab Saudi yang akan menjadi rujukan pemerintah Indonesia. Dan perlu dipahami, yakinlah pastilah pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia akan memberikan keputusan yang terbaik dengan mengedepankan keselamatan dan keamanan bagi jemaah itu sendiri. Ya. Dalam suasana pandemik hari ini, tidak ada kata lain, kita harus mengedepankan keselamatan. Kita harus mengedepankan keamanan. Itu kata kuncinya, Mas Budi. Ya. Dan sabar pun mudah-mudahan menjadi amal baik juga ya Pak Hoirizi ya, sambil menunggu keputusan ya. Allah selalu akan mendengar niat baik umatnya. Maka itu sekali lagi kita harus berhusnudon, berbaik sangka dengan Allah. Ketika kita berbaik sangka dengan Allah, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Amin, amin. Pak Hoirizi, tapi ini kalau kita bicara soal durasi waktunya, kalau menurut pemerintah sendiri sebetulnya paling tidak, kapan kepastian itu mestinya sudah didapatkan oleh pemerintah? Artinya untuk menyiapkan segala macamnya itu kira-kira butuh waktu kan ya? Nah ini kira-kira mestinya kepastian itu kapan? Kalau mitigasi kita, Mas Rudi, kita punya spare waktu itu sampai tanggal 25 dengan asumsi 5%. Ya, tanggal 25 besok kita punya asumsi 5%. Tetapi ini hanya asumsi, kita akan terus melakukan mitigasi, akan menghitung selama kemungkinan space waktu ini masih memungkinkan pemerintah dan DPR untuk menyiapkan persiapan. Insya Allah dalam kondisi apapun pemerintah akan siap untuk memberangkatkan. Oke. Tapi di sisi lain kenapa saya tidak bisa katakan sampai space waktunya? Karena begini Mas Rudi, kita kan akan melihat berapa persen sih kuota yang akan diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Ya. Apakah kalau dengan kuota 100%, saya kira mustahil. Mustahil kita bisa lakukan karena ketika kita memberangkatkan kuota 100% itu, paling tidak kita membutuhkan waktu persiapan itu 3 bulan, 90 hari sampai 100 hari. Nah, tinggal bagaimana kita melihat persentase yang akan diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Okay. Lah kalau persentasenya cuma umpamanya, ya nauzubillah ya, kita tidak berharap hanya 5%, ya mungkin ada spare waktu yang masih kita bisa lakukan, ya kayak begitu Mas Budi. Oke, nah artinya itu dia Pak Hoirizi, bila seandainya informasi yang tidak resmi itu yang dikatakan akan menerima sekitar 60.000, itu kan belum tahu tuh itu benar atau salah kan, tapi hanya tidak resmi. Kalau seandainya dengan jumlah 60.000 itu, terus kemudian itu dibagi ke semua jemaah di seluruh dunia, ini jumlahnya kan kita pasti akan sangat kecil memang. Nah, kalau seandainya hanya mendapatkan seperti yang tadi diprediksikan, hanya 5% saja, itu apakah akan diambil atau bagaimana Pak Hoirizi? Kalau kemungkinan sebelum Juni ya, insya Allah kita masih punya spare waktu untuk melakukan persiapan. Asal
sekali lagi saya katakan asal disepakati oleh Komisi 8 dalam hal ini panja DPR tentang persiapan haji. Karena kita tidak bisa melangkah atau tidak bisa bergerak kalau tidak ada dukungan dari kawan-kawan Komisi 8. Oke. Artinya butuh dari ini ya, dari pihak legislatif juga sebetulnya untuk menyiapkan hal ini. Betul, Oke. Mas. Ya, Pak Hawirizi, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Baik, Mas. Pemirsa jangan kemana-mana, Landstalk masih akan kembali.